Bagaimana cara untuk tes temperamen? Ini sepertinya maksudnya seperti yang disampaikan Bapak untuk mencapai keseimbangan itu, Pak. Ya, kalau tesnya ke psikolog pasti bisa ya. Tapi kalau nggak punya duit, masuk Google aja, ketik aja tes temperamen dasar atau tes DISC, tes foto karakter, atau mau yang pakai personality 16 macam, ada skalanya lagi tapi lebih ribet ya. Ya ketik tes kepribadian MBTI. MBTI itu Myers Bright's Type Indicator. Jadi kalau berdasarkan MBTI, saya ENFP, istri saya ISTJ. Karena kalau pakai ilmu personality atau kepribadian, manusia itu ada 4 parameter, masing-masing 2 indikator, E atau II. I itu ekstrovert atau introvert, EN atau S. Ya. Jadi itu sensing atau N, lupa ya. Nanti saya buka filenya. Itu semuanya ada di Google gratis. Ya, tes temperamen dasar juga ada, sanguin, pragmatik, melankolik, kolerik. Tes DISC, dominan, intim, stabil, cermat, itu semuanya tes gratis ada di Google. Nah, kalau sudah dites, lalu dibikin namanya deskripsi. Jadi, saya misalnya tahun 90, saya sanguin 90%, kolerik 10%. Jadi yang paling menonjolkan sanguinnya. Saya cari lagi, kalau udah ketik, kalau ke konselor, psikolog bayar, udah dikasih analisanya sekaligus, cocoknya kerjaan apa, dan sebagainya. Tapi kalau ngetik sendiri, nanti keluar sanguin, ditanya lagi sama Google, kepribadian sanguin, enter, nanti muncul kelebihannya ini, kekurangannya ini, gitu ya. Lalu istri juga dites. Nah, yang penting membaca hasil tes bersama-sama suami istri itu caranya begini. Wih, kamu orangnya pandai bergaul tapi nggak rapi, nggak apa-apa, nanti aku yang merapikan. Kamu pandai bergaul, kamu marketingnya, aku teliti keuangan tapi nggak bisa marketing. Jadi kamu marketing, kamu nggak rapi, aku rapi kok. Berarti aku lengkapin kamu, gitu ya. Itu cara bicara bahas tes, hasil tes. Jangan begini, begitu tes nih, suami lihat punya istri, istri lihat punya suami. Tuh, kamu tuh nggak teliti, dikasih tahu ngeyel. Sekarang percaya kan? Sekarang percaya kan? Aku ngomong kamu nggak percaya. Itu gara-gara tes tambah berantem. Jadi ini sama-sama tes, tapi itu hasilnya tuh berantem apa tidak, gitu ya. Lo ada suami si tes malah tambah berantem, Pak. Aku udah tes, Pak, tapi tambah berantem lah. Gunakan datanya salah. Setan itu menggunakan data ya untuk kejahatan gitu kan. Tapi mungkin salah satu perlu baik hati deh. Salah satu perlu bertobat lahir baru, baik hati. Jadi membaca sesuatu itu dengan kebaikan gitu loh ya. Lihat dirinya, oh aku orangnya pandai bergaul, pandai ngomong, tapi nggak teliti. Istriku pendiam, wah bagus kita jodoh. Kamu nggak banyak ngomong, ya udah aku yang ngomong aja. Nanti kalau ada orang datang cari barang, aku jaga toko aja. Aku suka ketemu orang kok gitu ya. Aku yang jaga di depan, kamu di belakang aja. Kamu kan sukanya ngumpet. Kita ini cocok loh, kita tim yang cocok ini gitu ya. Kalau dua-duanya di belakang, ada pelanggan datang siapa yang nemui? Dua-duanya di belakang, pembukuannya kacau balau gitu. Wah, kita ini benar-benar jodoh loh. Jadi akhirnya kita bilang kita tuh jodoh gitu. Jadi membaca lebih detail. Jadi itu tesnya bisa ke psikolog dan bisa tes apa saja. Kalau mau dimulai satu-satu aja. Dengan temperamen dasar dulu, temperamen dasar dibahas, nanti ganti DISC, nanti udah mulai terbiasa lagi ganti personality yang MBTI ada 16 macam. Karena manusia itu sebenarnya didekati dengan satu ilmu kadang nggak cocok banget gitu ya, tapi pasti ada cocoknya. Nanti makin lama makin banyak. Nah, itu kita tes untuk pasangan. Kalau tes untuk perubahan, ya Tuhan Yesus itu kan sempurna. Yang namanya sempurna itu ya nggak ada negatifnya. Maka kalau pakai ilmu misalnya DISC, ya dominan, intim, stabil, cermat, seimbang, dewasa itu kan imbang, lalu positif semuanya. Ya, pokoknya semua jenis manusia positifnya apa didaftar, itulah Tuhan Yesus. Jadi memang kekurangan itu banyak banget, tapi nggak perlu stres menuju itu tuh cepet-cepet gitu ya. Jadi paling tidak dimulai dengan memang sebenarnya pelajarannya itu bertahap ya. Paling pertama tuh saya dimulai dengan mengenal diri sendiri dan menjadi diri sendiri. Nggak usah berubah dulu. Jadi kita nggak usah berubah dulu, mengubah diri seperti Tuhan Yesus. Katakanlah itu nanti advance, langkah kedua. Yang pertama tuh mengenal diri sendiri dan menjadi diri sendiri. Mengenal pasangan dan menerima pasangan. Kalau kita nggak bicara merubah dulu ya. Oh saya tuh kelebihan saya ini, negatif saya ini. Yang penting saya bahagia. Kalau bahagia tuh positifnya muncul, negatifnya sembunyi. Pasangan itu dibahagiakan, maka positifnya muncul. Pak, setelah menikah suami saya berubah. Tidak berubah.
Dari dulu ya dia kolerik, sekarang kolerik juga. Cuma dulu waktu pacaran kita melihat kolerik itu tanggung jawab, punya mimpi, punya impian, drive-nya kuat, komitmen. Itu positifnya orang kolerik. Tapi begitu menikah, mungkin dia juga nggak bahagia. Yang muncul sisi negatifnya. Jadi orang tuh kalau nggak bahagia, anak yang tidak bahagia, suami yang tidak bahagia, istri yang tidak bahagia, itu munculnya sisi negatifnya. Jadi kadang orang tuh bukan berubah ya, tapi yang muncul sisi yang lain. Nah, kalau kita bisa membahagiakan dia, itu nanti yang muncul yang positifnya. Maka yang penting itu bagaimana membahagiakan pasangan. Atau minimal membahagiakan diri sendiri. Bersyukur dengan diri sendiri. Sehingga sisi positifnya itu menguat, negatifnya sembunyi terus-menerus. Ya kalau nggak lahir baru, tidak hilang, tapi sembunyi. Jadi secara psikologis manusia bisa berubah. Tapi kalau dengan tambah Roh Kudus, itu lahir baru, itu benar-benar hati yang baru, seperti Yehezkiel pasal 36 ayat 26, aku akan memberikan hati yang baru. Itu hati memang bisa berubah, tapi minimal kalau tidak berubah, negatifnya sembunyi aja udah bagus. Tapi kita perlu tes ini menurut saya alat bantu ya untuk memahami siapa kita saat ini. Sekali lagi, kita bukan psikolog yang memberikan label. Ya kamu tuh sanguin, istri kamu tuh memang pragmatik. Pragmatik itu ya seperti itu label. Sedangkan kita orang Kristen adalah, saya ini sanguin seperti ini, dan saya akan berubah. Istri saya adalah pragmatik, dan dia akan berubah. Atau masing-masing berkata bahwa saya akan berubah. Tapi berubah itu startnya dari mana? Nah, disitulah sebenarnya ilmu psikologi membantu. Tapi saya tidak menggunakan psikologi sebagai kesimpulan bahwa dia pragmatik seumur hidup. Enggak. Saya aja sudah berubah banyak sekali. Tapi saya berubah diawali dengan ketika tadinya saya frustasi dengan diri saya, kenapa saya pelupa, saya ini lupanya terus-terusan, apa saya bisa berubah, saya terlalu banyak menyesali diri saya. Sampai masuk Astra, dan Astra menguji diri saya. Dan saya dikasih tahu, kamu tuh hebat sekali, kamu orangnya kreatif. Dia nggak bilang saya pelupa, kamu orangnya kreatif, ide kamu brilian, kamu orangnya selalu out of the box. Ya maksudnya tuh orang yang selalu berpikir kebalik, ngeyel, berdebat melulu kalau negatifnya. Tapi waktu itu psikolog Astra bilang sama saya, kamu tuh orangnya kreatif dan out of the box thinking, kamu paling cocok buat menyelesaikan masalah yang orang lain nggak bisa selesaikan. Itu. Kamu jadi problem solver untuk masalah-masalah yang orang lain, kalau masalah yang udah orang lain bisa selesaikan, kamu nggak perlu. Tapi kamu dibutuhkan hal seperti ini. Gitu. Wah, saya dikasih tahu positifnya. Waduh, saya pulang itu rasanya kayak gue hebat banget. Jadi saya jadi bahagia banget, lalu ditempatkan bekerja sesuai keunikan saya. Nah, di Astra itu saya mengenal lebih jauh mengenai personality, kepribadian, yang saya pikir buat parenting bagus, buat pernikahan bagus. Dan akhirnya saya ya terus mendalami hal itu, tapi untuk aplikasinya dalam keluarga. Ya, Tuhan berkati.